Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pelajaran kimia dengan judul larutan penyangga. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa terdapat larutan penyangga di dalam tubuh kita. Ada yang masih ingat, teman-teman? Ya, benar. Jadi larutan penyangga dalam tubuh kita itu fungsinya untuk apa sih? Salah satunya yakni dalam darah kita, dalam tubuh kita itu terdapat pH sekitar 7,4. Nah, kalau misalnya pH darah itu turun kurang dari 7,4 atau lebih dari 7,4, maka akan menyebabkan penyakit atau sampai bahkan kematian. Maka dari itu tubuh kita ini subhanallahnya dari Allah telah diberikan larutan penyangga. Jadi agar tetap pH-nya 7,4. Oke. Nah, teman-teman masih ingat gak sih apa itu larutan penyangga? Iya, betul sekali. Larutan penyangga itu ialah larutan yang dapat mempertahankan pH. Jadi walaupun ditambahkan asam atau ditambahkan basa atau dalam pengenceran pun, dia kemungkinan besar hanya sedikit sekali berubah pH-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa larutan penyangga itu atau disebut larutan buffer itu terbagi dua, yakni ada asam dan basa. Nah, larutan asam ini terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Begitu juga basa, ini basa lemah plus asam konjugasinya. Nah, teman-teman ada yang tahu gak kenapa dia disebut dapat mempertahankan pH? Belum tahu ya? Saya akan bantu. Jadi karena ia mengalami ion-ionnya itu mengalami kesetimbangan. Jadi ketika ion di dalamnya itu mengalami kesetimbangan dengan zat penambahan atau zat pelarutnya yang ditambahkan. Nah, saya akan flashback kembali tentang asam basa, teori asam basa beransat lauri. Nah, di sini ada asam yang berarti dia menghasilkan H+ dengan basa konjugasinya. Nah, sedangkan basa ini dia menerima H+. Beda ya. Yang asam itu melepaskan atau menghasilkan H+, dan basa itu menerima H+. Nah, kita langsung ke contoh aja ya biar lebih jelas. Jadi di sini ada CH3COH plus H2O setimbangan dengan CH3COO- plus H3O+. Jadi menurut kalian yang paling sama mana? Ya, benar. Nah, yang ini ya yang paling sama. CH3COH dan CH3COO. Nah, dia ini termasuk dalam asam atau basa? Nah, ya benar. Dia termasuk dalam asam. Kenapa? Karena dia ini melepaskan H+. Tadi kan dia CH3COOH. Nah, menjadi CH3COO-. Jadi H+-nya dia dilepaskan. Berarti ini asam. Nah, pasangannya yakni basa konjugasi. Nah, oke. Kemudian yang H2O dan H3O+. Nah, dia ini apa? Kan tadi H2O menjadi H3O+. Berarti dia menambah H+. Jadi kalau dia H3O+ ini berarti menerima H+. Jadi kalau menerima H+, dia termasuk basa. Nah, jadi dia asam konjugasi. Nah, pasangan dari asam konjugasi yakni basa. Nah, ini dia basa. Oke. Nah, mari kita masuk ke soal berikutnya, yakni kita dapat menentukan 1M dengan Ka-nya itu 1,8 kali 10 ml. Nah, sebanyak 50 ml dicampurkan dengan larutan NaOH 0,1 M 25 ml. Nah, oke, mari kita hitung molnya dengan rumus seperti ini. NaOH. Nah, ada yang masih ingat rumusnya? Ya, benar sekali. Rumusnya yakni volume dikali M. Jadi
volumenya berapa? Volumenya itu 50 dan M-nya itu 0,1. Jadi hasilnya yakni 5 mol, 5 milimol. Nah, seterusnya N dari NaOH. Sama rumusnya volume kali M. Nah, volumenya dia berapa? 25. Nah, ini 0,1 M. Nah, setelah itu mari kita reaksi. Kita tulis reaksinya CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONA dan air ya, H2O. Nah, mula-mula dia kan molnya yang CH3COOH ini 5 dan NaOH berapa? Ya benar, dia 2,5. Nah, kalau kita reaksikan yaitu dengan mol yang paling kecil. Mana mol yang paling kecil? Yakni 2,5. Jadi 5 dan koefisiennya di sini 1, jadi tidak dikalikan apa-apa ya. Jadi 2,5. Ini juga 2,5. Ini 2,5 juga dan airnya 2,5. Kalau air tidak usah diperdulikan ya. Nah, jadi 5 kurang 2,5 yakni 2,5 mol. Dan ini juga ini habis dan sisanya 2,5. Nah, jadi sisanya ini dari asam dan nah ini garamnya. Jadi ini benar ya, larutan penyangga. Nah, cara ngitungnya yakni hapus dulu biar lebih jelas. Kan di sini asam berarti dia termasuk larutan buffer yang asam, terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Nah, caranya yakni H plus dengan Ka-nya tadi sudah diketahui, N garamnya, terus ini N asam dan N garam ya. Nah, N garam ini Ka ya. Jadi Ka-nya tadi berapa? 1,8 kali 10 mm dikali Na-nya berapa tadi? 2,5 ya, ini ya. Sudah didapat 2,5. N garamnya sama ya, 2,5. Nah, jadi H plusnya kita dapat, kalau ini kita coret aja, jadi habis dan 1,8 kali 10 mm. Nah, habis ini kita dapat hitung pH-nya ya. Ini hitung pH min log H plus. Nah, kita sudah dapat ya H plusnya berapa. Jadi min log 1,8 dikali 10 minus 5. Nah, cara gampangnya ya, ini kan kita majuin jadi minus kali minus jadi plus ya. Jadi 5 dikurang log 1,8. Nah, kita temukan pH-nya teman-teman. Jadi ini dia pH-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan secara teori larutan penyangga itu yakni dapat mempertahankan pH. Nah, kita lihat ya teman-teman. Di sini kita melakukan praktikum sederhana, yakni ada cuka, air sabun, ada jeruk, air garam, cuka lagi, air sabun. Nah, nanti saya akan memasukkan air sabun ini ke sisi yang sini dan air jeruk ini ke sisi yang sini. Oke. Nah, kita masukkan air garam ya sini. Ya teman-teman, sebelumnya saya sudah mengukur pH ini, nanti saya tampilkan di layar pH-nya akan berubah atau tidak ya. Ini sabun. Kalian bisa dapatkan bahan-bahan ini di rumah. Karena ini praktikum sederhana jadi mudah untuk dilakukan. Oke. Nah, setelahnya yakni yang kedua larutan jeruk. Nah, tadi kan garam ini basah ya. Nah, ini jeruk. Apakah dia akan merubah pH-nya atau tidak ya, teman-teman? Kita masukkan.
kita aduk. Nah, setelah itu baru kita ukur pH-nya. Saya di sini mempunyai pH meter ya, teman-teman. Jadi pH meter kertas lakmus yang bisa melihat. Saya celupkan. Nah, dia ini sesuai dengan yang ini ya. Nah, oke. Setelah itu yang asam cuka. Nah, dia ini warnanya sesuai dengan yang ini. Oke. Yang kita coba yang air jeruk ini, air sabun ya. Dia 12. Itu lagi, yakni air cuka ini. Dia menuju yang ketiga ya. Oke. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi hasil uji larutan penyangga yang didapat yakni tadi sebelum ditambahkan air garam, pH awal dari air sabun yakni 10 dan cukanya 2. Nah, setelah ditambahkan air garam, pH air sabunnya itu menjadi 11 dan cukanya itu menjadi 3. Jadi hanya perbedaannya sangat sedikit ya. Karena larutan cuka yang awalnya berwarna putih itu tidak berubah saat diberi larutan garam, dikarenakan garam menstabilkan pH asam tersebut. Nah, dan larutan sabun juga awalnya berwarna putih. Setelah ditambahkan garam menjadi sedikit lebih putih sedikit karena dari larutan garam tersebut menstabilkan pH basa. Nah, dan ketika pH-nya sama tadi yang air sabun sebelum ditambahkan air jeruk 10 dan cukanya 2, ketika ditambahkan air jeruk itu sama. Jadi air sabunnya menambah jadi 11 dan cukanya menjadi 3. Nah, di situ kita lihat jadi larutan cuka yang awalnya berwarna putih itu agak menjadi sedikit orange karena jeruk itu merupakan indikator asam basa yang alami, dan larutan air sabun juga awalnya berwarna putih dan menjadi sedikit kemerahan karena larutan jeruk ini termasuk indikator dari untuk larutan basa. Jadi sama menstabilkan pH. Intinya larutan penyangga yakni menstabilkan pH agar tidak berubah terlalu jauh. Walaupun ada perubahan itu sangat sedikit sekali. Oke, teman-teman, terima kasih.